Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai kemudahan, kesempatan, kesehatan tentunya, dan yang lebih besarnya lagi kenikmatan iman dan Islam bisa berjumpa di dalam majelis ilmu yang merupakan tentunya sebaik-baik dari majelis. Tidak ada majelis yang terbaik selain majelis ilmu, yang di dalamnya adalah berisi bisa jadi diskusi atau bisa jadi pembahasan materi, atau bisa jadi juga pengisi di kala waktu kekosongan dan lain sebagainya dengan ilmu. Karena itu di dalam surah An-Nisa dijelaskan, la khaira fi katsirin min najwahum illa min amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan mereka. Artinya di sini meniadakan, di sini meniadakan, sehingga nilai kebaikannya tidak ada, kecuali yang tiga, yaitu memerintahkan untuk bersedekah atau berbuat baik atau mendamaikan sesama manusia. Itulah pembicaraan yang bermanfaat. Artinya di sini bagaimana ketiga itu yang bermanfaat, yang hendaknya menjadi kebiasaan pembicaraan kita, Ketika kita perintahkanlah kebenaran, dan juga kebaikan. Rutinkan kebaikan itu walaupun hanya sedikit. Dan juga damaikan pihak yang bersengketa, yang berselisih. Sehingga tentunya bagi orang-orang yang beriman tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa dengki, cemburu dan sebagainya yang membuat mereka benci satu sama lain. Nah, karena ini kita akan membahas dalam beberapa pertemuan mengenai sifat al-hasad atau dengki. Apa itu hasad? Dijelaskan oleh Ibnu Al-Asir
dalam An-Nihayah, hasad itu adalah seseorang melihat nikmat pada saudaranya, lalu dia mengharapkan agar nikmat tersebut hilang darinya. Dan keadaan nikmat itu ia dapatkan, bukan orang lain ya. Jadi hasad itu ingin semata-mata dirinya yang dapat nikmat ya. Jadi orang itu bisa, ya bahasa kita, dihasuti ya. Ya, dihasuti, cemberui ya, atau dicelakakan bahkan ya, dan sebagainya, agar nikmat itu bisa diambil oleh dia gitu ya. Olehnya ya gitu. Itu hasad ya. Ada yang serupa ya, tapi ini merupakan perkara yang mulia, yaitu gobtu atau gibtoh ya. Gobtu atau gibtoh itu adalah mengharapkan agar keadaan dia mendapatkan nikmat seperti saudaranya ya. Jadi dirinya ingin mendapatkan nikmat seperti saudaranya ya gitu. Ingin nikmat yang serupa ya, atau lebih gitu ya. Tapi dia tidak mengharapkan hilangnya nikmat tersebut darinya. Iya. Ini bisa dilihat dalam Nihayah fi Gharib al-Hadis wal Asar karya Ibnu Al-Asir Al-Jazari ya. Ibnu Al-Asir Al-Jazari. Nah, di sini kita akan baca beberapa ayat, nanti juga ada hadis ya. Ini seperti biasa, dibuka ayat dan hadis, kemudian juga penjelasan ya dari penulis. Kurang lebih bisa 4 pertemuan ya, insyaallah. Nah, di sesi yang pertama ini bagaimana ayat dan hadis tentang hasad ya. Ayat yang pertama surah An-Nisa ayat 54. Am yasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Faqad ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Di antara sulitnya seseorang menerima yang namanya petunjuk itu adalah karena sifat hasad ya. Sifat dengki yang tertanam pada dirinya ya. Ketika sifat dengki itu tidak bisa dilepaskan, dia melihat nikmat saudaranya tidak tahan tuh ya. Yang tidak suka ya itu. Kemudian terkadang dia beberkan kekurangannya sehingga tidak mau menerima nasihat darinya gitu ya gitu. Itu ya. Katakanlah ada si fulan
apa si fulan ngajar misalnya, ngajar ngaji, si fulan memberikan ceramah atau apa nasihat lah gitu ya gitu. Tapi karena si fulan itu juga dapat nikmat, tapi dia tahu kekurangannya, nah dia beberkan kekurangan si fulan ini dan gak mau mendapat hidayah darinya gitu ya. Atau dengan wasilah si fulan itu ya gitu. Iya gitu. Nah itu. Kalau ngomongkan orang tapi ngomongkan kebaikan gitu. Ya kalau membicarakan kebaikan itu lebih mulia gitu. Lebih bagus lah gitu. Iya. Dia orangnya baik. Iya. Dibandingkan menyebut kesalahan si fulan, ya kalaupun misalnya dengan tujuan agar tidak dicontoh ya si kejelekan si fulan, kalau bisa jangan pakai nama lah gitu. Jangan disebutkan namanya gitu ya. Gitu. Kalau bisa ya gitu. Kalau bisa jangan pakai nama, jangan disebutkan namanya ya. Si ini si A si B lah gitu. Jangan ikuti si A si B. Karena ada tergantung niat gitu ya. Kadang kita lebih suka lah ya membicarakan kekurangan ya gitu. Membicarakan kekurangan tanpa memberikan solusi ya. Kemarin saya mendengarkan kajian Ustadz Syafiq ya, walaupun nggak lama ya karena ada perlu ya. Kemarin saya mendengarkan beliau ya menjelaskan kalau kita curhat nih, kan curhat itu jadi habit ya. Sekarang itu curhat itu ya kadang ya yang namanya pemuda ya, apalagi ya curhat itu jadi keseringan ya gitu. Tapi kalau curhat dia tanpa solusi, nah itu bisa jadi gibah malah kata beliau ya. Kalau curhatnya tanpa solusi jadi gibah gitu ya. Emang ngapain curhat-curhat gitu ya gitu. Solusinya nggak ada gitu ya gitu kan. Yang jadi ya cuman melampiaskan kesalahan doang gitu, kesalahan dia gitu. Nah kalau nggak dicurhatin malah nanti begini dan begitu, nggak juga gitu sebenarnya kan gitu. Justru sebaik-baiknya manusia itu ketika dia bisa menjaga aib saudaranya gitu ya gitu. Gitu iya. Iya nggak usah diobrolin gitu ya. Walaupun ya itu pasangan sendiri lah gitu. Keturunan gitu ya. Kesalahan dari anak sendiri. Nggak usah dibahas lah gitu. Ngapain juga dibahas ketika nggak ada solusi gitu ya gitu. Iya. Akhirnya cuman ya jelek-jelekin, digibahin, itulah jadi gibah malah namanya itu. Nah itu yang jadi orang itu diantaranya tadi ya sebab susahnya menerima petunjuk atau hidayah ya karena dengki itu ya gitu. Kan disebutkan di sini ataukah mereka dengki kepada manusia ya. Itu ya. Kepada Muhammad maksudnya ya, sehingga tidak mau menerima hidayah ya, tidak mau menerima petunjuk itu ya. Tuh ya. Nah, merasa lebih tinggi itu ya. Mana? Orang Israel kan dilebihkan ke Allah ya. Iya. Iya, kedengkian terhadap Muhammad sehingga nggak mau menerima apa yang disampaikannya gitu ya gitu. Ya kita harus hati-hatilah gitu ya. Gitu ya. Kalau seseorang misalnya ingin memberikan kepada kita nasihat atau dia itu seorang pengajar mencari kebaikan bagi saudaranya gitu ya gitu. Kan niatnya dia mendapatkan kebaikan dirinya dan juga saudaranya gitu ya gitu. Itu nasihat ya gitu.
Itu yang namanya nasihat. Beda dengan nasihat yang terkadang dengan hawa nafsu ya. Gitu. Kalau dengan hawa nafsu yang penting dia menerima kebaikan, nggak peduli gimana caranya gitu. Nah itu kadang tuh ya gitu. Karena dia tahu kekurangan si fulan, yang penting dia dapat kebaikan gitu ya. Nggak peduli gimana caranya. Akhirnya si nasihat itu dia sampaikan tanpa adab ya gitu. Sampaikan dia di depan banyak orang gitu ya, gitu. Gitu ya. Atau menyampaikan secara sekaligus tanpa melihat status karakter orang lain ya gitu. Atau bahkan kepada orang yang tidak dikenal langsung dia menyampaikan nasihat ya gitu. Atau orang yang baru kenal dia sampaikan nasihat ya. Jadi kurang beradab lah gitu. Sebenarnya nggak salah ya seseorang ngirim dalil ya, gitu. Ngirim dalil itu nggak salah sebenarnya ya, orang itu. Ya, soalnya nggak ada yang salah orang ngirim dalil, cuman orang yang menerima dalilnya itu beda-beda ya gitu. Ada orang itu kan memang punya kesalahan, punya kekeliruan gitu ya, atau seberang paham gitulah gitu gimana gitu ya. Langsung kita kirim dalil gitu ya. Nah itu beda-beda penerimaannya. Ya kalau dia orang yang berilmu mah ya alhamdulillah gitu ya, dikasih nasihat gitulah gitu. Bersyukurlah gitu dikasih nasihat. Tapi kalau orang yang kurang ini ngapain juga ngasih dalil ke saya gitu ya gitu. Gitu salah saya apa gitu ya, orang dia belum kenal saya, nah kan gitu kan. Jadi itu kedengkian juga sebenarnya itu. Ya ini ya gitu. Nah itu juga kita ya walaupun sebenarnya salah orang yang menerima juga ya ketika dia tidak bisa menerima hidayah ya gitu. Tapi ya kita juga harus waspada ya. Yang namanya nasihat ya menjadi penawar ya. Apabila disampaikan dengan benar ya. Nasihat menjadi penawar ketika disampaikan dengan benar ya. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang salah malah jadi racun gitu ya gitu. Meracuni. Iya gitu. Nah ini harus diwaspadai ya gitu. Kita jangan mentang-mentang saya ingin menasihati si fulan ya. Kemudian kita nasihati dengan cara yang bagaimanapun tuh ya gitu. Kadang tidak beradab gitu ya gitu. Ya justru bukan dia yang kena hidayah, malah kita yang kena gitu ya, kena nasihat lagi gitu ya, gitu. Caranya nggak benar gitu ya, gitu. Nah, itu. Emang itu juga karena kedengkian juga ya, nggak bisa menerima nasihat ya gitu. Karena itu di sini disebutkan kelebihan ya. Qad ataina ala Ibrahimal kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar ya. Disebutkan di sini adalah melebihkan keluarga Ibrahim supaya meneladaninya gitu ya, karena memang keluarga Ibrahim mempunyai akhlak yang sangat mulia ya gitu. Iya. Mempunyai akhlak yang sangat mulia. Ayat yang kedua surah Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Di sini Allah memberikan kabar gembira juga sebenarnya buat kita ya.
Sebenarnya ketika kita memperoleh kebaikan, mereka yang dengki sakit hati ya, sedih gitu ya, terluka. Tapi kalau kita tertimpa bencana, mereka gembira gitu ya gitu. Tapi kalau kita sabar dan takwa, ya nggak akan ngaruh apa-apa gitu. Ya. Jadi kita berbuat ini bukan karena orang lain ya gitu. Jangan kita berbuat karena orang lain gitu. Iya. Karena berbuat karena orang lain ya bisa jadi kita ya terlalu apa ya, terlalu lemah lah gitu lah, terlalu lemah keyakinan kita lah gitu, terlalu lemah keyakinan kita sehingga kita berbuat karena orang lain gitu ya. Orang lain ngomong ini kita ikut ngomong ini gitu ya, orang lain ngomong ini kita ikut berbuat ini gitu, gitu. Itu yang jadi ngaruh sebenarnya kan. Tapi kalau kita itu tenang-tenang saja gitulah, nggak usah pedulikan apa kata orang lain ya, justru itu nggak akan ngaruh buat kita gitu, gitu. Yang jadi pengaruh itu karena emang kita berbuat karena orang lain ya gitu, ya gitu. Jangan pernah kita merasa dirugikan karena perkataan orang lain ya gitu. Karena belum tentu perkataan orang lain itu benar terhadap kita ya gitu. Orang lain berkata seperti ini, seperti itu tentang kita, itu belum tentu benar gitu ya gitu. Kalau kita ngomongkan orang lain, kita kan bisa ya kebaikan kita dibikin sama dia ya. Iya gitu. Ya. Kalau dia atau kalau seseorang membahas kejelekan orang lain, ya nanti orang yang dibahasnya itu akan kejelekannya pindah ke orang yang membahas gitu ya gitu. Dan orang yang membahas itu kebaikannya pindah juga ke orang yang dibahas gitu ya gitu. Iya. Itu juga nanti berlaku apalagi kalau di hari kiamat gitu. Makanya tadi itu harus islah ya, islahin bainan nas ya gitu ya gitu. Iya. 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 Kebaikan dihitung walaupun kecil, kejelekan juga dihitung ya gitu. Itu ya. Iya. Jadi mereka itu tidak akan menyusahkan kita ya dengan perkataan mereka ya gitu. Lagi mau adzan jangan bicara, jangan ketawa ya. Sungguh Allah Maha meliputi segala yang mereka kerjakan. Nah, Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Artinya bagaimana Allah akan bukan hanya mengawasinya, Allah akan mencatatnya dan Allah akan membalasnya gitu ya gitu. Jadi jangan merasa rugi lah dengan perkataan orang lain, pasti Allah akan balas lah gitu. Gitu ya gitu. Kan gitu, mereka berkata apa gitu lah, Allah pasti akan membalasnya gitu lah gitu ya gitu. Bahasa nama gitu ya gitu. Jadi kan gitu. Dan Allah pasti ngabalas gitu ya gitu. Jadi kita tenang-tenang saja lah gitu. Jangan merasa rugi dengan perkataan orang lain ya gitu. Nah itu juga berita gembira sebenarnya buat kita juga ya gitu. Selain tentunya kita juga waspada terhadap kekurangan kita yang bisa jadi tentunya kita harus introspeksi padanya ya. Nah, itu saja dahulu di kesempatan hari ini. Walafu minkum Rabbana asfim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli qadir. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.